Perwakilan masyarakat 4 kecamatan Ijen, Sukosari, Tapen, dan Sumberwringin mendatangi rumah dinas Sekretaris Daerah Bondowoso untuk melayangkan surat aspirasi masyarakat. Mereka meminta perbaikan akses jalan dari pihak PT Medco Cahaya Geothermal Senin 9 Mei 2022. Dilayangkannya surat kali ini sebagai tindak lanjut dari aksi turun jalan oleh masyarakat di depan PT Medco Cahaya Geothermal pada 26 April 2022 lalu. PT Medco dianggap tidak menghargai masyarakat dengan hanya menjawab aspirasi melalui security setempat. Menurut Koordinator Masyarakat Abdul Hadi, jika aspirasi kali ini tidak juga diindahkan, pihaknya akan melakukan tindakan lanjutan somasi ke PT Medco Pusat Jakarta. Kalau pengeborannya tidak terganggu saya, cuman di sepanjang jalan yang terganggu. Salah satunya jembatan rusak, jalan bibir jalan itu rusak. Yang kedua itu rumah saya dulu itu kan ada kabel, Pak. Kabel dari PLN itu putus dari kena mobil itu. Terus orang Midco tuh bilang nanti ada petugasnya. Kok seenaknya ngomong kayak gitu ada petugasnya? Memang saya jegat, tidak boleh jalan itu. Sepanjang jalan itu antri semua mobil, tidak boleh jalan sama saya sebelum ini diperbaiki. Untuk demo itu dari beberapa kecamatan, antara kecamatan Tapen, Sukosari, Sumberwringin, dan Sengpol, itu sudah merasa resah masyarakat dan merasa terganggu. Saya khawatirnya kan gini, Pak, mobil kalau sudah jalan itu, Pak, maka mobil yang lain itu harus di belakangnya. Tidak bisa nyalip. Untuk saya kan ya setidaknya dari Midco itu juga bagaimana komunikasinya sama pemerintah Kabupaten Bondowoso terkait dengan jalan. Masa jalan itu mau dibebankan ke masyarakat, kerja bakti kan tidak mungkin, Mbak. Perlu pelebaran jalan, jembatan yang rusak diperbaiki. Terus kabel-kabel yang sudah melintas jalan itu ya bagaimana dikasih tiang yang tinggi sehingga tidak mengganggu ke masyarakat. Saya kirim surat itu ke Pak Sekda untuk aspirasi masyarakat ini terkait dengan jalan, dengan ini saya minta bantuan ke Pak Sekda untuk dikomunikasikan ke Midco, ke pimpinan semacam pimpinan itu begitu. Karena seandainya saya punya akses ke pimpinan saya langsung kan dulu itu sebelum ada Midco itu di Garduata itu, Pak, masuk kecamatan Tapen itu ada ada portal. Bagi tingginya sekian tidak boleh melintas. Kan kasihan juga ke masyarakat. Coba masyarakat itu mau pakai mobil yang besar. Harapan saya sekarang pemerintah kabupaten juga itu mengaktifkan portal itu gitu. Sebelum ini jalan sebelum dilebarkan gitu. Saya kemarin yang demo itu cuman ketemu sama Satpam dan saya sampai kontakkan sama mungkin itu kepala Satpamnya mungkin. Kalau mau ketemu sama pimpinannya Midco, Mas, sampean pakai surat. Pak, pernah memakan korban nggak, Pak, dengan keberadaan kendaraan berat ini? Kalau kecelakaan mungkin? Ya, kalau korban setahu saya masih belum, Mbak. Cuman jalan pada ya karena orang itu sudah hati-hati. Lihat mobilnya sudah dari jauh itu sudah minggir semua, Mbak. Itu lebih ngeri dari tanknya tentara itu, Pak. Gitu. Karena takut kena senggol itu ya sudah habis sungguhan kan gitu. Jalannya sudah mulai pada rusak karena kelebihan tonase ya, Pak ya? Bukan cuma karena pada rusak, memang sudah rusak. Sudah rusak memang di situ. Dan saya juga punya bukti-bukti foto-foto itu banyak, Pak. Pemerintah kabupaten sendiri sudah menyulitkan Midco, sudah mengonsultasi, tapi pihak Midco bersedia tetap melanjutkan seperti itu. Kira-kira seperti apa? Saya somasi ke pusat, Pak. Mungkin ada jeda waktu sampai kapan? Saya nunggu ini, saya masih nunggu informasi hasil dari pemerintah kabupaten untuk menyampaikan ke Midco. Kira-kira setelah terpenuhi nanti akses jalannya dari mana sampai mana tuntutannya? Ya dari kecamatan Tapen, Garduata itu sampai ke jalan Kawajian itu, Mas. Nah, dilebarkan. Nanti, Mbak, ini nggak terlaksana terkait dengan jalan ini. Midco merasa keberatan ini punya pemerintah, punya seperti itu. Ya bagaimana komunikasinya Midco sama pemerintah? Ini kan mewakili masyarakat. Kira-kira berapa orang yang diwakili atas kedatangan sampean? Sementara ini ya 3-4 kecamatan itu sepanjang pinggir jalan, Mas. Ini saya sudah siap, Mbak, Mas, sama tanda tangannya masyarakat yang merasa minta pelebaran jalan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Bondowoso Bambang Sukwanto usai menerima surat aspirasi mengaku akan menindaklanjuti sesuai regulasi yang ada. Ini ada laporan dari warga, keluar juga dari forum komunikasi masyarakat dari 4 kecamatan
saya terima, kemudian nanti kami rapatkan juga, kami pelajari, karena salah satunya juga dulu itu pada saat zaman Pak Bupatinya masih Pak Amin, itu ada MOU bahwa ada salah satu kewajiban dari PT Medco bahwa mereka menanggung perbaikan infrastruktur untuk jalan dan jembatan dari sepanjang dari Gardu Atas sampai ke Ijen. Ini juga makanya dengan dasar ini kami akan menindaklanjutinya. Yang pertama kami rapatkan dulu bersama tim, karena ada tim juga dari Kabupaten, Kakak, nanti kita ambil langkah-langkah berikutnya. Juga ada klausul bahwa sebenarnya juga tidak boleh sebenarnya dilewati oleh kendaraan berat. Cuman kita kan juga mentolerir, bukan karena apa, itu juga untuk pembangunan infrastruktur untuk pembangkit listrik tenaga uap. Jadi kita sebenarnya juga dulu itu oleh Pak Bupati zamannya Pak Amin itu ada toleransi. Namun demikian ada klausul-klausul bahwa biaya perbaikan jika terjadi kerusakan itu ditanggung oleh PT Medco. Gitu. Karena kami juga pada waktu dulu 2011 juga saat kepala bagian perekonomian juga sempat studi banding ke Garut. Dari Medco juga menyampaikan bahwa itu juga nantinya tanggungan dari perusahaan. Saya melihat sendiri banyak sarana dan infrastruktur, terutama jembatan yang tidak memenuhi persyaratan dilewati kendaraan besar, dan itu kerusakannya luar biasa. Nah, pada waktu itu kemudian ada jawaban bahwa prasarana itu sudah disanggupi oleh pemerintah, sudah dilaksanakan perbaikan berupa rehabilitasi jalan. Tetapi dengan kapasitas kendaraan yang begitu besar, ternyata sampai tahun 2022 kerusakannya semakin parah. Itu dari sisi masyarakat. Dari sisi DPR, saya menginginkan pemerintah harus segera melaksanakan koordinasi dengan PT Medco terkait prasarana yang selama 3 atau 4 tahun itu sudah digunakan untuk proses eksplorasi yang ada di Kawah Ijen. Karena kalau kita mementingkan suksesnya eksplorasi, sementara kebutuhan masyarakat yang lain itu merasa terganggu, berarti proses pembangunan ini tidak mencapai tujuan apa yang kita inginkan, mensejahterakan masyarakat. Nah, apalagi kapasitas fiskal kita yang semakin sempit, kita sulit untuk melaksanakan istilahnya rehab jalan, kemudian perbaikan jalan dan sebagainya. Segera pemerintah daerah mengkoordinasi dengan PT Medco bagaimana tanggung jawab perbaikan jalan yang selama ini dipakai oleh kendaraan yang melaksanakan proses eksplorasi yang ada di PT Medco itu. Mungkin ada tindakan lain dari Komisi 2 sendiri? Komisi 2 akan segera menindaklanjuti untuk bertemu RDP dengan jajaran PT Medco. Mungkin kita agendakan di bulan Juni ini sebelum LKPJ LPPA, apalagi dengan adanya laporan masyarakat seperti ini. Ya. Mungkin ada saran untuk menutup kembali portal yang sudah terbuka pada saat ini? Tentunya itu harus ada analisa dari dinas terkait. Kalau menurut dari hasil analisa itu memang memungkinkan dan harus ditutup, mungkin pemerintah akan segera menindaklanjuti adanya penutupan portal itu. Dari Kabupaten Bondowoso, Hadet Mujiono, BSTV memberitakan.